Abis dia ICO, koinnya naik, karena dia yang pegang koin supply-nya banyak, akhirnya namanya didam ke bawah, hancur semua, uang orang hilang semua akhirnya gitu. Lu kalau nggak ngerti, salah masuk, apalagi misalnya lu dengerin influencer-influencer yang nggak bertanggung jawab tuh ya, karena dia di-endorse sama koin-koin, developer koin besar, akhirnya kita next step nih ke yang kita pengen gali lebih dalam lagi tentang crypto mining nih, bro. Nah, crypto mining ini sebenarnya gimana sih, bro? Kan kalau dari bahasanya kan crypto ya, it's a cryptocurrency kan. Nah, mining ini kan nambang, bro. Apakah nambang seperti kayak orang nambang emas kah atau nambang gimana sih, bro? Cara paling gampang ya ngertiin crypto mining itu gini. Anggap aja lu jadi bank, tapi dalam dunia kripto. Kenapa gue bilangnya bank? Gini, gue mau transfer uang ke lu nih, dari bank BCA misalnya, let's say bank gue bank BCA, bank lu bank Mandiri gitu. Nah, bank BCA gue nih, sebagai bank yang mengirimkan uang, dia akan ngecas gue uang administrasi kan, 5.500, bener nggak? Ya kan? Si bank BCA-nya itu dapat uang 5.500 untuk jasa dia memvalidasi buku ledgernya dia. Dia minus di BCA, dia plusin di Mandiri, ntar di Mandiri diakuin di situ ada uang di situ, tambah di situ plus gitu kan. Nah, apa namanya? Di dunia kripto juga sama. Kalau kita jadi miner, itu gue menjadi apa namanya? Gue memberikan jasa memvalidasi transaksi dalam dunia kripto gitu. Kripto itu kan blockchain. Jadi kan kalau tadi gue bilang itu namanya kan block terus chain ya. Block tuh bentuknya kotak terus chain. Jadi ada banyak bloknya gitu kan. Jadi let's say apa namanya? Lu kalau misalnya jadi crypto mining itu crypto miner, lu itu memvalidasi transaksi dalam blockchain. Nah, untuk memperbaharui blok ini dari blok lama ke blok baru, itu tuh lu di reward koin gitu. Nah, jadi makanya gue bilang tuh, lu mirip kayak bank. Lu memvalidasi transaksi di dalam crypto chain tersebut, dan lu ntar di reward dalam bentuk koin. Nanti koinnya lu bisa tukerin jadi mata uang, ya whatever, rupiah, US dollar gitu. Ntar jadi lu bisa pakai uangnya gitu kan. Nah, apa misalnya nih, contoh paling gampangnya ya, di blok yang lama ini, misalnya Tama nih punya rupiah, terus Andri nih punya US dollar. Nah, gua posisi mau beli Ethereum, Andri posisi mau beli Bitcoin. Nah, di blok baru, itu nanti kan dari blok lama pindah ke blok baru nih, di blok baru nih posisinya Tama nih udah punya Ethereum, Andri juga udah punya BTC. Nah, itu kan untuk memvalidasi transaksi tersebut nih, buat dari blok lama pindah ke blok baru, itu butuh miner tuh di tengah-tengah tuh, di situ. Nah, jadi lu ntar di reward koinnya atas service validasi lu untuk transaksi tersebut. Jadi kurang lebih itu crypto mining itu seperti itu. Paling simpelnya, pengertian paling simpel itu seperti itu. Lu memvalidasi transaksi di dalam jaringan networknya cryptocurrency, nanti lu di reward dalam bentuk koin. Nah, itu koinnya akan masuk ke account lu, nanti lu jadi uang, lu bisa tukerin gitu, bro. Gitu. Jadi bukan ini ya. Gue pernah baca gitu. Gue nggak tahu di bener atau enggak, tapi mungkin lu bisa koreksi ya. Jadi itu konsepnya tuh bukan kita sedang membuat sebuah kripto ya, bukan membuat sebuah koin ya jadinya. Bukan begitu, bro. Jadi sebenarnya ini lebih ke validasi kayak tadi lu Bukan. bilang ya. Iya. Jadi lu daftarin mesin mining lu ke dalam server. Kita bilangnya tuh mining pool, kita bilangnya mining pool. Poolnya pool kolam renang tuh, mining pool gitu. Jadi itu di situ tuh terregistrasi puluhan ribu miner tuh di seluruh dunia gitu. Di seluruh dunia lu masuk di dalam sana, jadi lu menawarkan kayak semacam menawarkan jasa mining lu. Tapi udah pasti diterima sama miningnya, sama servernya gitu. Nah, nanti lu dikasih nama sama mereka tuh namanya job order. Jadi lu dikasih kerjaan. Nah, lu kerjain lah tuh pakai mesin lu. Jadi kan lu pakai power hash power itu lu tuh untuk apa ya? Bisa dibilang untuk memecahkan algoritmanya lah untuk memvalidasi transaksi tersebut lah gitu. Nah, jadi lu pakai hash power tersebut, ntar lu begitu udah selesai kerjain kerjaan lu kirim balik hasil kerjaan lu ke server tersebut. Nanti lu dikasih lagi kerjaan baru. Nah, kayak gitu, bro. Jadi tiap kali lu kirim itu dapat uang gitu. Lu terima, lu kerjain, lu kirim lagi dapat uang lagi gitu, bro. Nah, ini Gitu. Tapi nanti memang mining itu, bro, ada bermacam-macam. Teknologi kripto itu bermacam-macam. Kalau untuk mining seperti yang kita punya itu namanya itu proof of work, bro. Jadi hanya koin yang berdasarkan proof of work yang bisa di mining gitu. Jadi proof of work itu adalah namanya kan proof of work ya. Jadi lu setelah mengerjakan lu dikasih reward
dalam bentuk koin gitu. Namanya proof of work. Ada lagi proof of stake. Proof of stake itu yang itu nggak bisa di-mining kalau koin-koin proof of stake. Jadi lu hanya koinnya tuh diproduksi sama sama si networkingnya, sama servernya lah, bisa dibilang sama developernya lah gitu. Nah kalau itu sudah beda lagi. Koin itu dibentuk, ada koin baru dari hasil orang staking, namanya proof of stake. Staking itu tadi gue bilang, lu taruh uangnya di dalam satu developer, nanti sama dia dibungain. Nah bunga itu kan jadi koin dia yang baru sebenarnya, kan, ngerti ya? Nah jadi itu kita ngomongnya proof of stake. Jadi macam-macam bro, teknologi kripto itu beda-beda. Nah kalau untuk yang mining itu semua koin yang berdasarkan POW, proof of work gitu. Jadi kalau tadi berdasarkan apa yang lu bilang, ada proof of stake dan proof of work, berarti ada kemungkinan, ada kesempatan orang untuk bisa membuat koinnya sendiri dong dari koin-koin yang belum ada nih. Betul, memang kan banyak dari tahun 2017, 2016 tuh banyak orang ICO coin. Jadi ICO coin tuh mirip kayak IPO, bro. Jadi kayak initial coin offering, itu namanya initial coin offering. Kalau nggak salah initial coin offering deh, ICO. Jadi itu dia kayak lu perusahaan lagi go public gitu. Lu tawarin koin lu ke publik, kalau orang mau, orang beli koinnya, ya lu berarti koin lu ada nilainya gitu kan. Cuma makanya tapi agak susah, agak tricky. Karena kalau ICO coin, orang beli koinnya, habis itu apa? Dan next-nya itu apa? Kalau koinnya nggak punya use case, kita bilangnya use case ya. Kayak use case artinya itu kegunaannya gitu. Kalau koin itu nggak punya kegunaan, akhirnya kan orang begitu dapat koinnya, nggak bisa dipakai buat apa-apa juga anyway, karena mereka kan akan jual lagi. Jadi akhirnya nilai koinnya drop. Atau enggak kalau misalnya developernya brengsek gitu ya, abis dia ICO, koinnya naik, karena dia pegang koin supply-nya banyak, akhirnya namanya didam ke bawah, hancur semua, uang orang hilang semua akhirnya gitu. Itu juga banyak kejadian kayak gitu, bro. Makanya koin itu sangat sekali gampang, bro, kalau untuk membuatnya, karena itu algoritma itu bisa dibilang open source. Lu bisa bikin koin, teman. Setelah lu bikin koin tuh next-nya apa? Orang berlomba-lomba semua pada pengen bikin koin, bro. Zaman dulu orang-orang masih bodoh, masih belum ngerti, orang beli koin sampai kekumpul uang puluhan miliar, ratusan miliar. Habis itu banyak yang kabur, bro, developernya. Lalu mau cari di mana kayak gitu tuh nggak bisa cari gitu. Makanya jadi kripto itu dunia itu masih agak-agak nggak jelas gitu. Cuma memang zaman sekarang nih 2020 2021 nih khususnya udah mulai diseriusin sama pemerintah banyak negara juga gitu kan. Jadi makanya kalau let's say kayak misalnya di mana ya, di US itu udah mulai diatur, sudah dilegalkan, di Eropa juga, di Inggris juga sudah dilegalkan, bahkan perusahaan tuh diperbolehkan untuk diversifikasi aset dalam bentuk kripto. Nah, kayak bank-bank di Singapura juga, setahu gua beberapa bank, gua nggak tahu deh banknya apa. Mungkin katanya sih bank-bank Singapura. Gua ada dua nama bank, tapi gua nggak enak sebutin namanya. Itu menurut gue juga belum pernah ngecek ya. Cuman menurut info yang gue dapat itu, mereka sekarang sudah menawarkan investasi dalam bentuk aset kripto juga gitu. Jadi bisa dibilang nih udah di retailin nih sekarang nih aset kripto ini ke investor-investor bank gitu. Nah, jadi makanya maksudnya ini udah mulai diseriusin, dan semoga orang-orang yang dulu bahkan scam ini juga udah mulai susah, ruang geraknya udah mulai terbatas karena udah mulai diawasi pemerintah, dan juga semoga kripto investor ini juga lebih pintar untuk tidak terjebak sama yang begitu-gituan. Kalau zaman dulu dipom-pom sana sini kan orang pada beli koinnya, habis itu gone, hilang. Lu mau cari di mana nggak ketemu. Lu mau lapor ke polisi pun polisi nggak bisa ngapa-ngapain karena kebanyakan developer ini alamatnya semua di luar negeri. Jadi di luar daerah yurisdiksinya kepolisian Indonesia. Jadi mereka juga nggak bisa apa-apa, gitu kan. Jadi makanya in many case ya mereka uangnya hilang aja gitu semuanya, gitu. Jadi sebenarnya lebih aman ini kalau memang let's say ya, misalnya mau trading ya, berarti memang mendingan lu trading di cryptocurrency yang memang orang udah banyak jual beli dan emang ya orang tahu lah gitu namanya ya. Bener, tapi gini, orang itu kan satu ya, banyak orang yang masih belum tahu main, cuman mereka ngelihat, si A untung, si B untung, masuk beli koin salah, akhirnya jebol, rugi, hancur gitu kan. Akhirnya mereka bilangnya scam. Padahal memang kripto itu kan memang jelas dunia itu masih baru banget ya, masih tahap early investor banget. Market cap-nya kripto paling sampai hari ini kurang lebih 2 triliun US dollar. Market cap emas itu tuh 11 sampai 12 triliun US dollar. Kita sampai emas aja sampai belum. Kita tuh baru nyampe masuk
ini kalau nggak salah kita baru masuk di bronze deh, kalau nggak salah masih di belum nyampe marketnya emas gitu. Market cap-nya emas gitu ya, masih belum nyampe sana. Jadi kita tuh masih di tahap yang benar early banget gitu, early stage. Jadi lu kalau nggak ngerti salah masuk, apalagi misalnya lu dengerin influencer yang nggak bertanggung jawab tuh ya, karena dia di endorse sama koin-koin developer koin besar, akhirnya, woi koin A bagus, koin A bagus, koin A bagus. Biasanya tuh karena developer tuh bro ya, mereka tuh tahu influencer di negara itu tuh siapa aja yang didengar. Nah, mereka tuh biasa tuh kompakan gitu bro. Mereka endorse semua influencer, suruh ngomongin satu koin itu. Akhirnya orang, wih koin itu mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Padahal kalau beda sama perusahaan IPO itu kan lu bisa baca fundamentalnya, lu bisa lihat nih perusahaannya di bisnisnya apa, dia record history-nya bagaimana gitu. Kalau kripto itu hampir bisa dibilang nggak ada fundamentalnya. Lu cuma bisa lihat paling white paper-nya dia. Jadi white paper tuh kayak inilah, kayak kertas untuk dia planning. Dia mau apa sih bisnis planning dia untuk bikin koin itu. Nah, tapi kalau lu perhatiin ya, kalau lu udah sering baca white paper, bro. Misalnya ada 20 halaman nih white paper-nya. Itu 10 halaman pertama atau 10 halaman terakhir biasanya tuh isinya disclaimer semua, bro. jadi disclaimer biar nggak disalahin ya. Biar nggak disu. Iya betul. Hampir setengah dari isi bisnis plan dia tuh disclaimer gitu. Jadi lu kan udah tahu sendiri lah kurang lebih ini mau kemana nih arah nih koin gitu kan. Bahkan yang udah bisa dibilang bisnis yang apa ya, maksudnya yang bisnis modelnya misalnya bisnis planningnya udah bagus sekali. Tapi itu juga banyak yang nggak dilakuin karena menurut gua sangat tidak mudah karena kripto itu satu, kalau lu benar-benar mau jadi currency untuk mata uang tidak semudah itu gitu. Karena kan sekarang kan pemerintah dunia itu kan sekarang tiap negara mereka punya lagi ngembangin CBDC masing-masing ya, central bank digital currency masing-masing. Bahkan ada yang ngembangin kripto yang masing-masing juga gitu kan. Jadi memang belum di semua negara diakui sebagai mata uang. Kalau jadi investment aset, iya, dan Indonesia pun salah satu negara yang mengakui kripto itu sebagai investment aset. Akan mengakui ya, mungkin bukannya sudah mengakui, akan mengakui nih, karena kan lagi didorong sama Bapepti gitu kan, yang gue dengar juga lagi diusahakan sama senior-senior di Bapepti. Jadi kita masih tunggu juga nih keputusan dari Kementerian Perdagangan bagaimana gitu. Nah makanya untuk jalan ke arah sana tuh masih susah gitu. Jadi secantik apapun bisnis plan lu, tapi kalau misalnya fundamental marketnya tuh nggak ada di sana, jadi susah gitu. Makanya akhirnya demi supaya kripto ini bertahan terus dan maksudnya semarak terus gitu ya, makanya keluar nih sekarang NFT, play to earn gitu kan. Itu kan kurang lebih kan bentuk-bentuk cryptocurrency yang baru gitu, yang orang tuh bisa terima. Jadi mereka main game dibayar pakai kripto, terus nanti mereka bisa tukerin jadi uang gitu kan. Jadi ntar ada itu play to earn, ada NFT jadi kayak avatarnya lu, avatarnya lu beli NFT, terus nanti lu dapat lu dapat kayak karakter, terus buat apa gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya kan kalau lu lihat ya NFT itu bukan lu lihat gambar pixel, oke gambar pixelnya itu mungkin one day dia bakal representing lu di dunia atau kita bilangnya mungkin metaverse gitu ya. Cuman jangan lupa bahwa NFT ini underlying teknologinya adalah koin sebenarnya. Jadi di dalam NFT ini tuh isinya tuh koin-koin semua juga. Jadi sebenarnya itu mirip kayak ICO zaman dulu sebenarnya kalau orang-orang nggak sadar. Jadi kita lihat nih, ini menarik banget di Indonesia, banyak banget nih developer NFT sekarang. Teman-teman di artis-artis sama yang selebgram. Iya benar, lagi rame tuh. Banyak banget yang bikin NFT sekarang, ya kan? Lagi rame sekali. Bahkan gue kan juga di grup salah satu influencer yang baik itu isinya ada 250 orang lebih influencer dalam situ. Jadi mereka lagi sibuk tuh bikin project masing-masing gitu. Jadi gue lihat nih, proyek yang akan bertahan bagus itu adalah proyek yang nantinya bisa melewati fase bear kita nih 2022, 2023, 2024. Nanti kalau misalnya mereka memang serius ngembangin NFT-nya, berarti mereka akan mengembangkan use case-nya. Nah, use case-nya itu apa nanti aplikasi pemakaian koinnya itu. Nanti mereka bisa lihat nanti dari mereka mau ngembanginnya ke arah mana. Entah mereka bikin game yang bagus atau gimana gitu. Kalau sekarang kan game-nya masih game-game jelek semua gitu, bukan yang AAA game gitu. Kalau AAA game kan udah kayak Mobile Legends, kayak Dota, itu kan udah AAA game. Orang nggak usah dibayar aja mau main gitu kan. Kalau itu malah orang main dan bayar supaya mereka bisa dapat skin atau dapat apa gitu kan. Nah kalau misalnya game-game dalam dunia kripto ini kan sekarang masih game-game cupu gitu, masih game-game yang nggak jelas. Jadi makanya ini lagi dikembangkan semua. Jadi kalau misalnya developer NFT ini bisa jalan, bisa maju, maksudnya dia benar-benar berkomitmen buat ngembangin komunitasnya, terus use case-nya juga dimaksimalin, itu NFT bisa jalan. Dan koinnya yang mereka buat pun underlying-nya pun bisa bagus gitu. Nah cuma kita lihat nih,
2-3 tahun ke depan lah, baru terbukti nanti bakal kelihatan. Tahun depan atau tahun ini akhir atau tahun depan awal ya, udah mulai kelihatan yang tumbang-tumbang. Kalau udah nggak ada suara itu berarti udah nggak ada pengembangan. Berarti dia gitu aja proyek-proyeknya. Tapi kenapa gambarnya bisa sampai semal itu sih, bro? Jadi enggak, itu kan kita bukan beli gambar, kita kan beli avatar itu kita bilangnya. Jadi misalnya Iya. kayak kemarin board apes gitu ya, yang monyet bosen gitu kan. Ada Iya, yang apa, yang julur lidah lah, ada yang pakai topi, ada yang sembur api gitu-gitu. Itu kan itu nanti suatu hari mungkin akan dihidupkan bro karakternya. Nanti jadi lu bisa main-main di metaverse, nanti lu lu jalan-jalan di sana sebagai monyet bertopi gitu. Nah, nanti prestisnya lu, kebanggaannya lu, gue nih board apes yang episode edisi pertama nih, gue udah nggak dirilis lagi dan orang nih lagi memperebutkan avatar gue gitu. Jadi ini orang bakal pakai avatarnya, pengen pakai ini karena semua tahu, itu board apes yang topi merah tuh edisi yang pertama tuh, itu bener-bener yang paling dulu, yang paling mahal tuh. Wah, ini orang gila nih kalau pakai beginian. Akhirnya ujung-ujungnya kan kayak di dunia konvensional bro. Wih, jam lu bagus nih, mahal nih. Wih, baju lu mahal nih, gitu kan. Wih, kemarin lu beli tas di mana nih, bagus banget tas lu. Jadi ujungnya kayak gitu, bro. Jadi ini sekarang juga kan dunia metaverse lagi ke arah sana juga sebenarnya gitu. Oke. Ini berarti main hype-hypean Gitu. juga Jadi kan? bukan gambarnya. Iya, main hype-hypean. Tapi memang hype-hypeannya ini kalau dikembangkan sama developer yang serius ya, itu bisa jadi something. Kalau apalagi kan dengan metaverse sekarang makin nge-booming dan memang kalau kelihatannya kalau benar ya ke arah sana semua ya, kalau memang benar bisa sukses nih, ya itu nanti suatu hari bakal jadi something. Cuman kita nggak tahu yang jadi something itu yang mana sekarang gitu. Karena kan masing-masing berkarya sendiri, kita kan nggak tahu. Proyeknya kan banyak sekali gitu kan di Indonesia, di dunia pun banyak sekali gitu. Jadi kita nggak tahu nih mana yang akhirnya bakal bagus. Gitu. Iya, benar-benar. Nah bro, balik lagi ke crypto mining nih bro ya. Berarti kalau misalnya nih gue sebagai pemula lah ya, gue sebagai newbie nih, gue pengen mining. Apa sih yang mesti gue persiapkan untuk gue mining crypto? Yang gue tahu sih VGA card nih. Berarti gue butuh seperangkat komputer kah, butuh CPU segala macam gitu kah? Ya oke. Mundur satu langkah dulu lah dari itu ya. Yang gue sarankan sih sebenarnya gini, mining itu bukan untuk semua orang. Mining is not for everyone. Soalnya nggak semua punya setiap orang tuh punya risk profile masing-masing, beda-beda. Ada orang yang suka investmentnya yang high risk, ada orang yang suka investmentnya yang low risk. Kalau menurut gue itu mining itu tipe yang medium risk. Jadi nggak terlalu high tapi nggak terlalu low juga gitu. Nah makanya lu harus lihat lu tuh cocok nggak, karena gini, gue lihat beberapa pengalaman gue sama teman-teman gue ngobrol gitu ya, kalau mereka biasa kerja jasa gitu, mereka tuh nggak terbiasa dengan konsep untuk investasi di suatu hal gitu, satu bisnis, satu barang atau satu mesin gitu. Jadi menurut mereka, ini balik modalnya lama nih, nggak bisa, gue biasa kerja kan, gue pakai jasa, gue fotografer, gue dibayar gitu, gue nggak perlu invest alat mahal-mahal gitu, kamera gue seberapa sih harganya gitu kan, dan hasil jasa gue tuh lebih mahal daripada kamera gue jauh, balik modalnya cepat gitu. Nah itu susah tuh kalau misalnya orang memang berpendapat seperti itu, punya keyakinan seperti itu, karena bukan salah dia juga, memang exposure dia terhadap bisnis, terhadap pencarian mata uang dia memang bukan bisnis yang seperti itu. Jadi dia nggak cocok sama mining gitu. Tapi kalau memang dia udah ngerti cara untuk invest dan seperti gue gitu ya, maksudnya bisnisnya mirip-mirip sama gue gitu, bisnis modelnya invest, tunggu balik modal ya udah gitu, tinggal jalan aja, itu gampang banget bro. Jadi makanya kalau lu lihat ya di dalam dunia crypto mining ya, yang gede-gede itu tuh orang-orang yang memang punya bisnis mirip-mirip kayak gue begitu bro, bisnis konvensional yang sifatnya itu harus investasi alat gitu. Karena mereka tuh udah ngerti caranya bisnis yang investasi alat, jadi mereka udah tahu gitu. Jadi kesabarannya kan beda bro. Lu beli kamera misalnya 50 juta, mungkin 4-5 bulan bisa balik modal, sama lu beli mesin produksi apa gitu, yang mungkin balik modalnya bisa 3-4 tahun gitu kan. Nah itu kan beda banget bro. Pola pikirnya tuh sangat beda banget gitu, orang-orang yang orang dua tipe yang tadi itu. Makanya jadi lu harus ngerti dulu, lu cocok nggak sama bisnis seperti ini. Kedua, lu harus ngertiin dunia kriptonya bro. Karena menurut gua nggak perlu sampai ahli banget, tapi at least tuh kalau menurut gue sebelum mulai mining, lu mulai trading dulu aja. Lu ngerasain nih, marketnya trading itu seperti apa, lu cocok nggak? Karena menurut gue, beberapa orang mereka punya waktu ekstra untuk mantengin gerakannya ke kripto ini. Jadi terserah. Karena zaman dulu gue mulai itu belum terlalu banyak orang main short sama long.
Short sama long itu artinya main futures, bro. Jadi kayak lu nebak nih, ini mau naik apa mau turun gitu. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu kan orang udah bisa main short sama long, bro, di Binance. Jadi lu bisa nebak nih, ini mau naik nih. Ini mau turun. Lu bisa taruhan gitu. Ibaratnya itu kayak setengah kayak judi gitu kan. Nah, jadi itu kalau misalnya lu cocok seperti itu dan lu punya waktu untuk manage itu, mungkin lu akan lebih cocok ke trading, lu akan cocok ke mining gitu. Karena pola pikirnya sama managing psychology itu beda banget, bro. Mining sama trading. Nah, kebetulan gue cocoknya di trading. Gue cocoknya di mining, gue nggak cocok di trading gitu. Nah, di mining. Makanya akhirnya gue main. Oke, setelah kalau lu udah settle 2 itu, bro, lu udah punya ilmu kripto, cukup aja lu udah ngerti dunianya, dan lu punya pengalaman di dunia tradingnya. Terus kalau misalnya lu udah ngerti nih psikologinya untuk di kripto tuh apa aja gitu ya. Nah, lu kalau udah tahu di situ dan lu merasa itu cocok di mining, ya udah lu go ahead pergi ke mining. Nah, di mining itu kalau lu pertama kali mulai sebenarnya lu bisa baca dari blog-blog di internet tuh banyak sekali ngebahas mining. Lu bisa join atau enggak di Indonesia juga banyak kalau mining di Indonesia belum terlalu banyak ya yang komunitasnya ngebahas, dikit banget ya komunitas yang ngebahas di Indonesia. Bahkan cuman kayak itu pakai jari komunitas di Indonesia karena masih belum banyak orang tahu mining di Indonesia. Next step-nya itu kalau misalnya lu udah punya komunitas, lu udah gabung, lu bisa tahu update terbaru tentang mining. Nah, baru lu pikirin, oke, berarti gue sekarang harus siapin alat. Nah, lu harus lihat nih dari kesanggupan budget kita punya budget berapa banyak untuk diinvestasikan ke mining. Dan gue sarankan untuk semua miner itu harus mulainya tuh pakai uang dingin. Jadi nggak boleh pakai uang bisnis. Apalagi pinjaman bank, itu gila kalau pakai uang pinjaman bank, itu sih cari mati namanya. Tapi beberapa orang menanyakan gue hal seperti itu loh. Kalau untung segini, gue pinjam bank 1 tahun bunga segini, bisa dong kok? Bisa aja sih, tapi maksud gue mining itu bukannya jaminan bisnis yang pasti untung, karena mining itu, jujur ya, mining itu bisa ada fase di mana lu hilang uang loh. Lu harus bayar operational cost dan lu merugi di situ, di operational cost lu. Kalau lu dapat koin nih, koinnya ditukerin jadi rupiah, lu bandingin sama biayanya, bisa jadi minus juga loh di beberapa tahun kemarin ini. Bahkan ini kalau misalnya sampai kripto nih turun terus, misalnya nih kan gue miningnya ETH ya. Kalau ETH di bawah 20 juta, ada kemungkinan besar gue minus miningnya. Ada kemungkinan besar. Tapi kalau lu sebagai miner, lu tuh kalau udah sebagai miner ya, lu tuh percaya sama dunia kripto dan lu yakin kripto ini bakal naik karena melihat semua tren di dunia yang kayak tadi gue bilang ya, misalnya bank sudah mulai jualan aset kripto, pemerintah juga sudah mulai menerima kripto sebagai investment tools atau sebagai mata uang exchange currency, itu berarti kan akhirnya kripto ini memang udah ada masa depan ini, tinggal gimana semuanya ngejalaninnya gitu kan. Nah, tinggal tunggu waktunya nih adapternya makin banyak makin besar gitu. Makanya jadi kalau sebagai miner lu udah harus percaya sama market kriptonya. Jadi lu kalau misalnya lagi minus ya, memang lu harus subsidi pakai uang lu sendiri, bro. Itu sebagai miner tuh kejelekannya di situ. Memang kalau miner baru, menurut lu nggak masuk akal. Masa gue punya bisnis tapi gue ngorbanin uang gue sendiri untuk mensupport bisnis gue gitu. Nah, tapi memang itu adanya apa adanya dalam dunia mining. Karena kalau gue misalnya ya, gue udah mining dari 2021 awal gitu ya. 2021 bulan Februari gue udah mulai mining di situ. Dan itu kalau lu mau nanya nih, balik modalnya kapan ya kok ya gitu. Agak susah gue bilangnya. Karena ketika waktu pas awal 2021 gue mulai, itu nilai ETH tuh masih jelek sekali, dan kalau gue jual tuh gue minus. Jadi di situ tuh ada berapa bulan gue subsidi pakai uang gue sendiri, gue kumpulin koinnya. Justru kalau nilai koinnya lagi jelek ya, gue mining, gue nambang, itu gue dapat koin paling banyak di situ. Karena kenapa? Karena difficulty miningnya itu turun, bro, lagi rendah-rendahnya. Karena kalau ketika mining nggak terlalu untung ya, banyak orang tuh matiin mesinnya, bro. Mereka nggak mau jalanin karena mereka mau ngirit operation cost. Nah, akhirnya difficulty di dalam mining poolnya, difficulty untuk miningnya itu turun, bro. Kalau difficulty miningnya turun, lu dapat koin rewardnya lebih besar malah. Nah, jadi itu waktu pas ketika koin lagi nilainya jelek itu, gue dapat koin tuh banyak sekali di situ, bro. Tapi dalam bentuk koin. Tapi gue tidak tukarkan gue nggak tukarin ke rupiah atau ke US dollar. Nah, begitu kemarin di 2021 bulan bulan apa tuh ya? Bulan April. Maret, April, Mei lah, itu kan rally terus tuh. Yang Bitcoin sama ETH waktu itu sampai 61 juta, Bitcoin waktu itu sampai 900 juta lebih gitu kan. Nggak lama di bulan apa tuh? Di bulan Mei akhir jeblok lagi semua kan, hancur lagi gitu kan. Nah, jadi gitu, bro. Pas lagi di bulan yang lagi naik di bulan Mei itu gue jual banyak sekali di situ. Nah, jadi even
di bulan Mei itu jebol. Mei, Juni, Juli waktu itu sampai Juli akhir naik lagi, bagus lagi. Itu gue juga jual lagi banyak di situ bro. Dan akhirnya di bulan Juli akhir ke Agustus itu gue balik modal sudah investment yang pertamanya gue gitu. Batch pertama gue sudah balik modal langsung dengan waktu sangat cepat dari Februari di bulan 7 bulan 8 gue udah balik modal. Itu cuma 6 bulanan kurang lebih gue udah balik modal bro waktu itu. Jadi caranya mining itu seperti itu memang. Jadi nggak semua orang bisa percaya dan nggak semua orang bisa tahu. Makanya gue bilang lu harus ngerti dulu mining itu konsepnya seperti apa dan lu cocok nggak, lu berani ambil risiko nggak gitu. Karena gue di sini percaya dan gue juga ngejalaninnya. Jujur, gue punya bisnis utama gue untuk mensupport bisnis mining gue. Itu satu. Kedua, gue sudah pergi ke 3-4 miner besar di Indonesia yang mereka waktu pas ketika tahun 2017-2018 mining hancur tidak profit, mereka mesin jalan terus. Mereka kumpulin uang sebanyak-banyaknya, kumpulin koin sebanyak-banyaknya. Sekarang mereka udah dapat itu ratusan miliar akhirnya dari situ. Nah, jadi tergantung lu percaya apa enggak dan lu bisa tahan nggak mentalitas lu. Jujur, sampai hari ini pun kayak sekarang nih. Kemarin liatin ETH gue, wih anjir 61 nggak dapat 59, terus nggak lama 59 juta. Terus turun terus sampai 49 juta. Terus kemarin gue nggak tahu nih sekarang. Terus tadi yang pasti tadi pagi gue cek 45 juta gitu. Turun kan dari 60 juta tuh. 3 minggu lalu lah kurang lebih 61 juta 60 juta gitu. Nah lu even sampai gue hari ini aja tuh kadang-kadang gue masih suka parno. Waduh nih turun lagi pusing deh. Tapi gue lihat nih difficulty-nya dari 12,5 bar sekarang udah turun jadi 10,2 bro. Gue dapat koin lebih banyak nih sekarang begitu pas turun begini karena orang udah mulai banyak yang pindah beralih ke koin lain atau enggak mungkin matiin mesinnya sama sekali mereka nggak mau mining lagi gitu dia karena menurut mereka udah nggak terlalu profitable gitu. Jadi memang bisnisnya itu seperti itu bro, tipikal bisnisnya gitu. Jadi lu bisa percaya nggak? Dan kalau misalnya gua karena memang gua sudah mulai mining, jadi kalau misalnya seandainya misalnya ini 2-3 bulan ini atau 4 bulan ini atau bahkan 1 tahun ke depan gua harus subsidi untuk uang listrik, I don't mind karena gue udah balik modal, gue udah dapat untung juga dari yang mesin-mesin gue yang lain gitu. Jadi gue bisa aja support dengan profit gue yang kemarin ini, gue support untuk 1 tahun operational cost ke depan. Nanti pas lagi tinggi, gue jual, itu gue udah profit lebih banyak lagi di situ gitu bro. Jadi gameplaynya tuh akan selalu seperti itu bro, gameplaynya di dalam mining. Jadi cocok-cocokan deh, orang yang cocok bisa masuk, nggak bisa cocok ya mending jangan gitu. Karena investasi mesinnya pun tidak murah gitu. Iya, benar. Ya berarti memang seperti bisnis pada umumnya lah ya, nggak semua orang bisa ngejalanin profesi itu kan. Benar. Mining itu sebenarnya bro ya, mirip banget sama tambang batu bara dan tambang-tambang bahan-bahan lainnya. Teman gue yang punya bisnis tambang batu bara ya, kalau lagi untung nih, kayak tahun 2021 nih, wah gila bro, teman gue yang tambang batu bara tuh manis banget tahun 2021, gue liatin beli penthouse, beli supercar, beli apa gini-gitu, beli aset, beli itu. Lagi 2021 kan komoditas lagi naik terus. Wah, batu bara lagi bermandikan uang lah gitu kan, sampai ibaratnya kemarin kan si Pak Luhut Panjaitan kan sampai ngomong, ini nih kita nih krisis energi nih, kita nggak punya batu bara nih buat PLN nih. Karena kan batu bara dijual ke luar negeri semua. Iya. Lebih mahal kalau dijual ke luar negeri daripada dibeli lokal, bro. Akhirnya orang pada jual ke luar negeri semua gitu kan, nggak ada yang mau jual di lokal. Makanya sampai kita sendiri aja kekurangan batu bara gitu. Nah, emang gitu, bro. Jadi batu bara kemarin sebelum 2021, bro, setengah mati, bro. Teman-teman gue yang bisnis batu bara udah kayak kempot terus nyawanya tiap bulan gitu kan. Mereka nggak bisa produksi rugi, nggak produksi mereka harus bayar OPEX nih bagaimana gitu kan. Tapi kalau pas lagi panen mereka gila bro. Jadi teman gue yang emang udah bisnis batu bara lama bro, dia bilang ke gue, bisnis batu bara 1, 2, 3 tahun, lu bisa stop kerja 10 tahun minimal. Kata dia bilang untungnya. Jadi memang seperti itu bro, bisnis batu bara bro. Jadi bisnis mining juga seperti itu bro, kalau gue bilang. Mining crypto ya. Jadi memang lu tuh bisa kempot, tapi kalau lagi panen, lu panennya kayak gila-gilaan bro, seperti itu. Ini nggak bisa dan nggak cocok dengan orang-orang yang FOMO nih bro. Hancur itu kalau yang FOMO ikutan mining. Benar. Iya, benar. Makanya gue pun nggak mau, maksudnya gue tuh sampai hari ini di Instagram gue hanya edukasi orang dong untuk mining. Sisanya masing-masing silakan lu pelajarin, terus lu lihat nih, lu cocok apa enggak. Jadi kemarin gue kan ada crypto seminar juga kan, offline ada 6 batch. Total tuh kurang lebih hampir 200-an orang lebih lah. Pada 240, 230 orang lah kurang lebih. Gue selalu bilang ke mereka, lu pelajarin dulu miningnya, gue kasih tau lu jeleknya begini, gue kasih tau lu perjalanan gue sama mining 1 tahun tuh seperti ini. Dan kemungkinan masalah apa yang akan gue hadapi
kalau market crypto lagi crash, gue kasih tahu lu semua. Jadi lu cocok nggak? Lu bisa nggak? Kalau lu bisa, silakan go ahead, lu jalan. Kalau misalnya nggak bisa, mending jangan. Dan kalau memang lu tidak punya uang nganggur, uang lu tuh semua muter di bisnis, ya udah, lu kerjain bisnis lu aja. Lu jangan kerjain resiko ke sesuatu yang belum pasti. Sebenarnya ini kan kita ngomong, oh begini gitu, gini gitu, gini, tapi kita nggak ada yang tahu. Kalau nanti suatu hari cryptocurrency semua di replace, nggak ada sama sekali juga bisa. Karena kan si Satoshi aja kan, penemu Bitcoin, si Satoshi, dia pernah bilang, Bitcoin will be something or will be nothing, katanya. Di 2040, bro, tebakannya dia. Nah, jadi kan kita nggak tahu nih, bro. 2040 nih Bitcoin will be something atau nothing gitu kan. Nah, ini tapi kan ini masih 2023, 2022, jadi masih jauh. Jadi ya, tapi kan prediksi dia 2040, bisa aja jadi 2030 kan, kita nggak tahu kan. Ya, cuma intinya ya harus hati-hati karena ini sesuatu yang memang masih early banget kalau kita bilang bakal menjadi bagus gitu. Cuman memang sekarang kalau melihat semua parameter instrumen, ya ini mengarah ke bagus gitu. Cuman kita nggak tahu nih apa namanya, beneran nggak bisa mengarah ke sana gitu. Betul. Ini memang dibutuhkan mental seorang investor sejati sih kalau gue ngelihat ya di usaha mining cryptocurrency ini ya, karena kalau lu nggak pernah nginvest, even paling gampang lah di saham lah ya bro ya, invest di saham kan sebenarnya menurut gue adalah investment yang paling gampang dan paling mudah, dan ya lu sebenarnya bisa belajar awal di situ dulu. Kalau di situ aja lu nggak bisa, kalau lu terjun ke mining crypto ini sih bakal hancur-hancuran sih. Bisa stres sendiri, bener. Gue itu lihat market crash, lu kayak parno, stres nih gimana nih, gue harus nombokin listriknya nih. Udah minimal nombok listrik. Kalau lu cuma punya ya, kalau cuma punya di bawah 10 mungkin lu masih bisa lah urusin sendiri gitu di rumah lu, karena kan kecil kan, gak gede juga kan. Tapi kalau lu punya banyak sekali, itu kan pasti lu harus hire satu orang untuk ngejagain gitu kan. Apalagi kalau misalnya memang lu lokasinya bukan di rumah lo atau bukan di kantor lu gitu kan. Lu harus nyewa tempat di mana atau apa, berarti lu kan harus nyewa orang minimal 1-2 orang gitu kan. Karena itu harus dijaga 24 jam gitu kan. Jadi makanya itu kan semua cost tuh, listriknya cost, nyewa tempatnya cost, terus udah gitu apa namanya, tenaga kerjanya kan juga biaya juga gitu kan. Jadi lu harus ngerti gitu. Makanya gue semua yang kemarin ikut crypto batch gue itu, gue selalu bilang, kalau emang lo mau mulai dan lo memang sudah merasa cocok atas semua apa yang gue bilang ke lo, mulai beli dulu dikit, jangan beli banyak-banyak, maksimal 5 belinya, gue bilang gitu. Kalau emang kan kadang kan budgetnya beda-beda tuh, ada yang memang budgetnya cuma bisa beli 1, ada yang budget itu bisa beli banyak gitu. Bahkan dari kemarin yang di batch crypto gue itu ada yang beli sampai 100 akhirnya. 100 itu investasi 13 miliar loh. Jadi ada yang bikin sebesar itu kemarin. Iya, jadi makanya memang beda-beda kan, orang punya budget masing-masing beda-beda. Jadi makanya gue kemarin selalu ngomong, ini adalah resikonya. Opportunity itu ini. Yang gue udah jalanin, ini real data, real fakta seperti ini. Nah, lu cocok nggak gitu? Jadi kalau memang merasa cocok, ya mereka jalan, go ahead. Kalau memang mereka berasa sudah oke semua. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak gitu. Nah, gue kemarin gitu, bro. Sempet ya bro, gue sempet ngeliat sih. Jadi ada orang nawarin kayak alat buat mining crypto, tapi itu alatnya kecil sih bro. Kan kalau yang gue pernah lihat ya, yang kayak kita bisa searching di internet kan, kalau orang mau mining crypto tuh alatnya kan kayak komputer gitu kan, kayak PC. Terus apalagi kalau tadi lu bilang kalau misalnya lu butuh space lebih banyak lagi, lu mau menghasilkan lebih banyak lagi, mau nggak mau kan lu harus butuh space lebih gede ya buat taruh alat-alat ya kan. Tapi dia ini cuma kasih alat kecil mirip kayak WiFi router gitu. Ya. Nah, emang ada bro alat kayak WiFi router gitu bisa buat mining crypto? Ada, jadi itu namanya kalau nggak salah tuh Midas Miner kalau nggak salah deh. Jujur gue belum pelajarin sampai detail bagaimana ini ya, apa namanya, teknologinya ya. Cuma sih kalau gue lihat kayaknya tuh dia pakai prosesor ability bro, prosesor capacity berarti kayaknya. Jadi itu bukannya pakai VGA, dia pakainya prosesor capacity gitu untuk mining. Jadi sebenarnya kan yang seperti gue bilang bro, kripto ini kan teknologi macam-macam. Kalau kebetulan Ethereum, Bitcoin, ETC, ETH Classic, ETC kan, Ergo, Raven, itu mereka pakai proof of work yang memang mengharuskan mereka tenaga hash rate yang dihasilkan dari VGA gitu, graphic card gitu bro. Nah, ada lagi kalau misalnya lu memang buat koin,
koinnya ini memang menambangnya ini pakai tenaga prosesor, itu juga bisa, bro. Tergantung algoritmanya lu seperti apa gitu. Nah, tapi koinnya ini masalahnya gini, bro. Lu mining, lu dapat koin. Koinnya ini ada nilainya nggak? Oh, Karena takutnya, bro. balik lagi ke Lu situ ya. yang lu koin ini, koinnya nggak ada nilai, iya, koinnya nggak ada nilainya. Lu mau jual, nggak ada yang mau beli, atau nggak lu jual hasilnya sampah nilainya. Mungkin pas lu lagi mulai mining, koinnya ada nilainya apa namanya? Misalnya let's say Rp1. Tapi lu jangan lupa, bro. Kripto itu bisa 0,1, bisa berubah jadi 0,05, bisa berubah jadi 0,005, bisa berubah jadi 0,0005 gitu. Jadi lo harus hati-hati di situ gitu. Jadi lo nggak boleh sampai salah salah nambangnya juga. Karena teknologi boleh lah. Dia mau ngomong bisa hasilin koin, bisa mining, bla bla bla, bisa. Tapi hasil yang lo mining itu koin apa? Ada nilainya nggak? Terus kalau mau jual bisa nggak gitu? Karena kan kemarin juga waktu pas pertama kali banget itu kan ada, kita bilangnya tuh proof of space, bro, namanya POS. Proof of space. Jadi tuh nambangnya tuh pakai ini, bro, pakai apa? Pakai hard disk, pakai SSD, SD card. Nah, jadi cara nambangnya tuh gini. Si servernya, developernya, si Coinnya, dia akan nerbitin di job order berupa algoritma untuk koinnya. Nah, lu sebagai miner, lu sediain SSD yang banyak banget nih. Lu sediain hard disk sama basic, lu menyediakan tempat storage sebanyak mungkin. Nanti tempat storage lu ini akan diisi sama algoritma kripto tersebut. Nanti kalau di developernya dia dia rilis nih, bro, dia rilis satu algoritma. Kalau algoritmanya cocok sama algoritma yang ada di database storage lu, bro, itu ntar lu yang validasi, lu yang dibayar koin. Gitu konsepnya, bro. Nah, ini konsep ini akhirnya orang tuh dulu berlomba-lomba, wah gampang nih, hemat listrik, nggak ribet lagi, cuma pakai SSD doang gitu kan. Berarti kan operational cost-nya nggak gede nih, terus udah gitu maintenance-nya juga nggak besar gitu. Tapi kenyataannya ternyata gila-gilaan. Orang itu tuh ibaratnya gini, bro. Lu mau menang lotre. Total lotre yang diundi itu nomornya ada 1 juta. Nah, ini tapi ada orang nih super kaya bisa beli 500.000, bro. Jadi kemungkinan dia menang itu kan 1:2, benar ya? Iya. Jadi akhirnya orang-orang yang kaya sekali yang bisa beli hard disk, yang bisa beli SSD nih, itu ya enak banget di orang miningnya karena mereka unlimited gitu kan, mereka bisa beli terus gitu. Nah, sedangkan di Indonesia orang mau akses ke SSD sama hard disk susah. Karena di Cina kan semua yang produksi dan itu udah diborong semua sama miner-miner di Cina gitu loh. Jadi akhirnya orang pada bete. Udah bete, akhirnya si koinnya pun tidak terlalu berkembang dulu akhirnya. Namanya itu Chia Coin kalau waktu itu. Gue nggak tahu nih sekarang Chia Coin udah bagus nggak. Cuman waktu itu banyak di blog-blog gue baca, di blog-blog luar negeri bilang, oh shit nih, this is shit coins, dia bilang, gue mau tukerin nggak ada nilainya sama sekali, karena udah nggak kebentuk lah, kata ekosistem mining itu udah nggak kebentuk karena terlalu kapitalis banget. Orang yang bisa beli SSD sama HD paling banyak, mereka yang untung, gue yang nggak bisa beli gini setengah mati gitu. Jadi akhirnya waktu itu nggak terlalu populer gitu kan. Jadi memang akan selalu ada terus tuh, bro, teknologi baru yang dikembangin sama developer untuk mining. Nah, tapi mereka bisa nggak ciptain use case-nya? Mereka bisa nggak ciptain community-nya untuk percaya sama koinnya gitu, bro. Apalagi kalau yang tadi lu bilang katanya digabungin sama MLM kan, katanya member get member. Wah, itu udah lebih nggak bener lagi tuh sebenarnya kalau kayak gitu. Itu udah nggak sehat, bro. Penghasilan lu tuh berarti penghasilannya harus dicek dulu. Benar-benar penghasilan dari mining-nya apa dari MLM-nya gitu kan. Jadi beda gitu. Tapi kayaknya belakangan mulai marak tuh, bro, dibungkusnya dengan kripto. Tapi ujung-ujungnya lo harus cari orang juga. Betul. Di Kompas kemarin hari apa ya? Hampir 1 halaman depannya tuh bahas tentang itu loh. Tentang scam kripto kan? Iya, benar. Iya kemarin di Kompas. Benar. Kripto itu banyak sekali scamnya, dan sekarang di Indonesia ini juga memang, ya gue nggak tahu ya, ini gue nggak boleh sebutin terlalu detail, cuman lagi ada perdebatan lah di belakang meja bundar gini, karena bursa kripto hampir dirilis, rencananya kemarin tahun lalu mau dirilis, cuman nggak jadi karena ada perdebatan, ya lu tahu lah ya birokrasi Indonesia bagaimana kan, sama orang kan punya kepentingan beda-beda gitu, jadi makanya kemarin tiba-tiba muncul lah katanya fatwa haram gitu, itu haram gitu kan, ada yang bilang ini itu gitu kan. Jadi ya itu kalau gue anggap inilah selalu dinamika dalam
di dunia negara yang berdemokrasi lah kalau gue bilang. Jadi sekarang mereka di belakang lagi dirundingkan bagaimana baiknya di kripto ke masa depan itu seperti apa. Makanya kan salah satu ya di berita itu di koran itu mungkin ya muncul juga karena inilah buah hasil dari perundingan yang lagi berlangsung di belakang kita ini lagi itu. Berarti memang ini ya kalau Dan memang banyak oknum juga bro, memang manfaatin kripto ini jadi inilah ya jadi ladang scam mereka lah ya. Ya basically kalau namanya udah scammer mereka bisa manfaatin apa aja lah. Forex ibaratnya kayak zaman dulu pas gue mulai kerja tuh 2011 2012 jualan kepemilikan emas lah gitu kan. oh iya Lu ya. bisa beli emas dengan harga lebih murah, terus lu dapat surat kepemilikan, ternyata gone habis 3 bulan, habis 4 bulan gone gitu kan. Katanya returnnya 1 bulan sekian gitu kan. Wah, gila lah itu mah semuanya. Gue pernah sih waktu itu ditawarin, ya sama tuh, dibilang katanya bakal ICO di Belanda ya atau di mana gitu. Ya tapi gitu, yang gue akan selalu skeptis ketika ada orang nawarin gue bisnis, lalu ujung-ujungnya gue dapat bonus kalau harus dari cari orang. Gue akan selalu skeptis karena biasanya ujung-ujungnya ya gitu scam kalau udah nyari orang. Nyari orang, taruh duit tuh. Kemarin kan ada bulan Desember apa November itu kemarin ada juga koin yang kayak MLM gitu. Gue udah lupa namanya apa. Udah scam sih akhirnya udah hilang. Koinnya udah gone. Iya iya itu yang justru harus hati-hati ya karena gue kasihannya gini sih bro, banyak orang sebenarnya kan nggak ngerti kan bro, maksudnya gini, kita aja yang mungkin lebih ini ya lebih update dengan teknologi aja sebenarnya untuk dibilang expert pun nggak bisa dibilang expert juga karena tadi lu juga bilang kan ini masih terus berkembang, masih terus dipelajarin, nggak belum fix ya kan, masih awal-awal banget gitu. Nah cuman yang orang-orang tahu kan, oh lu taruh di sini untungnya segini nih. Bitcoin yang tadinya tahun berapa nilainya cuma segini, sekarang tahun ini bisa ratusan juta. Ya, memang benar kenyataannya begitu, tapi kan ya itu ya bro. Prosesnya itu kan mereka yang tidak tahu ya sebenarnya di balik semua itu kan. Benar, makanya harus ya anyway sih sebenarnya kripto ya kayak bisnis lain juga sama. Lu kalau mau mulai bisnis apa, pasti kan lu harus pelajarin dulu sampai detail kan. Supaya lu nggak salah masuk, supaya lu nggak salah ngelangkah. Ya biasanya kripto juga sama sebenarnya. Dan bahkan kripto ini kan is a technology business gitu. Teknologi itu hari ini apa, besok bisa apa, berubah gitu kan. Ini banget, apa namanya, dunia itu benar-benar ini banget, progres itu cepat sekali gitu. Makanya lu harus ngerti sekali gitu, lu harus ikutin. Bahkan even gua pun yang memang udah di dunia kripto, ya gue memang baru setahun ya, dan gue mungkin bisa dibilang cukup aktif juga untuk pelajarin, terus update-update juga sama hal yang baru. Tapi gue masih banyak ketinggalan sama hal-hal yang baru lagi. Banyak banget hal-hal baru di dalam dunia kripto tuh yang kadang-kadang tuh gue juga emang udah kayak nggak bisa ikutin lagi lah. Kayak misalnya play to earn, game-game yang apa namanya farming untuk dapetin uang. Jadi lu main game lu dapet uang. Itu kan banyak juga. Dan gue belum pelajari sama sekali di situ. Bahkan kemarin perkembangannya dalam dunia game itu sudah sampai beberapa developer robot-robot yang main game itu tuh udah sampai yang bikin robot untuk main gamenya. Karena kemarin temen gue dia bikin farming itu isinya anak-anak sekolah semua untuk main game. Jadi mereka di 1 bulan tuh mereka dibayar kalau nggak salah 4 juta. Kerjaannya tuh 1 hari 8 jam mereka harus main game di 3 handphone berbeda. Jadi dari 1 handphone itu mereka tuh bisa ngasilin uang kalau nggak salah tuh 4,5 juta 1 handphone. Oke, bisa jadi profesi jadi baru satu bro. orang tuh harus main tuh 3 handphone. Bener, exactly. Cuman waktu itu kalau 1 handphone, 1 game, 1 orang main 8 jam 1 hari, lu bisa dapat 4,5 juta 1 bulan. Sekarang hanya dapat 1 juta tapi. Jadi memang kan berubah-berubah terus bro. Rewardnya berubah sesuai sama jumlah orang yang main, sesuai sama kondisi nilai koinnya juga gitu kan. Jadi memang berubah-berubah terus kan. Jadi ya, kayak gini gue udah sampai nggak ikutin. Bahkan teman gue kemarin dia develop robot tuh untuk mainin game-game seperti itu, dan dia jual robotnya juga ke orang untuk main game-nya gitu. Lucu banget. Jadi memang dunia itu dinamis banget. Jadi dan apa aja itu bisa dilakuin di dunia kripto gitu. Karena dunia itu unlimited banget dan tergantung lu mainnya di pasar mana dan lu ngerti atau enggak seperti apa gitu-gitu. Kayak kemarin misalnya, kalau nggak salah kan kemarin ini si Paniko ya, si Berry Ventures ya. Dia kan bikin metaverse-nya Indonesia atau metaverse Jakarta, gue lupa ya. Niko Wijaya ya, Berry Ventures ya. Niko Wijaya, Berry Ventures benar. Kan
kemarin diresmiin sama Pak Jokowi tuh, Metaverse Jakarta atau Metaverse Indonesia gitu, gue lupa. Terus kan muncul tuh teman-teman gue beberapa, gue beli Pelabuhan Tanjung Priok 1, Tanjung Priok 2 punya gue nih pelabuhan gitu. Gue beli gedungnya ini nih, gedungnya A, gedungnya B, gedungnya C gitu. Nah, ya kayak lucu-lucuan. Nah, tapi kan itu kan sebenarnya kan kalau lu lihat ya, Berry Ventures dia bikin server, dia bikin metaverse-nya. Orang beli NFT di dalam sana kepemilikan secara digital di metaverse-nya dia. Berarti kan si Berry Ventures-nya dapat uang, benar nggak? Nah, itu kan kita dari penghasilan dari sana, mereka kalau bagus, mereka akan develop supaya metaverse-nya hidup, benar nggak? Nah, itu kan akhirnya kan bisa menyemarakkan dunia kripto di Indonesia lah. Apalagi kan ini Jakarta yang dibikin sama Berry Ventures nih, wah keren nih, karya anak bangsa gitu kan. Nah, jadi makanya ini berkembang terus gitu. Jadi emang lo harus ikutin terus gitu, karena hal yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru gitu. Iya. Iya menarik sih ya, metaverse, kripto ini. Gue sebenarnya gini, gue dari semua yang lagi baru sedang berkembang ini ya, gue sebenarnya lebih tertarik dengan metaverse sih. Gue penasaran metaverse-nya ini akan mau dibawa kemana gitu. Apakah akan lebih ke banyak yang positifnya kah, atau gue takutnya kalau yang terlalu negatif kah? Ya, I don't know, mungkin karena gue juga terlalu banyak terekspos ini ya sama film-film science fiction ya kayak The Matrix atau Black Mirror juga, kayak ya kadang-kadang kan ya mungkin masa depan akan seperti itu, bro. Kalau Black Mirror mungkin yang mungkin akan paling lebih dekat ya dengan kita ya. Kalau lu nonton Black Mirror di Netflix tuh. Ya tapi hopefully inilah ya lebih ke positif ya dibandingin negatif sih kalau menurut gue. Ya semoga. Ya anyway, maksud gue it's development and evolutions of human evolutions juga secara nggak langsung gitu kan. Jadi memang kayaknya sekarang ya memang nggak arah ke sana. Bagus apa enggaknya jujur kita nggak bisa tahu. Tapi balik lagi pertanyaan gue, di dunia asli memang bagus semua, nggak juga kan? Ya kan, ada mafia yang menguasai area sini kan, ada juga oknum-oknum apa yang misalnya dia ngapain aneh-aneh gitu kan, ya sama aja sih sebenarnya. Di dunia apapun, dalam kondisi apapun pasti ada si jahatnya, ada si baiknya juga gitu. Bener. Ya ini ya, tinggal bagaimana kita menjalaninya aja, menyikapinya gimana ya. Mau ikut-ikutan terlalu involved terlalu dalam atau enggak ya. We don't know lah. Tapi anyway, ini menarik sih bro. Jujur setelah gue ngobrol sama lu, yang tadi juga pikir kayaknya gue mau coba mining crypto, gue jadi berpikir ulang lagi. Dan mungkin juga nih buat Anda yang dengerin, mungkin nih harus mempertimbangkan masak-masak lagi nih. Karena ilmu gue yang gue ketahui ternyata tuh masih jauh banget bro dari yang tadi lu jelasin bro. Memang harus belajar lagi sih bro. Jangan sampai karena FOMO akhirnya ikut-ikutan terjun. Gue bisa bilang ini ya industri yang padat modal bro ya, modalnya harus gede ya, ini bukan modal yang cuma berapa 1 juta 2 juta lu langsung bisa jalan kan sebenarnya kan. So memang ini butuh persiapan yang matang sih, nggak bisa main asal langsung terjun lu akhirnya kecebur, apalagi sampai ini ya minjem, kayak tadi lu bilang minjem bank atau pigut ambil duit dari pinjol. Bisa-bisa ini enggak. Serem itu paling serem. Mengerikan sih. Ya tapi gue dapat banyak pencerahan. Gue juga berharap sih buat kalian juga, buat Anda yang dengerin di podcast episode kali ini dapat banyak ilmu juga dari Bro Tama nih. Ini gue salut banget sama dia. Dia juga memang dia nggak bilang dirinya expert, tapi dia terus belajar, dan gue yakin dari ilmu dan pengalaman dia pun kita semua nih yang dengar dari dia nih harusnya bisa dapat banyak ini sih, dapat insight sih. Jadi kalau mau terjun ke kripto nih lebih berhati-hatilah, kalau ya lebih mungkin lebih cocok gitu ya, lebih tepat itu ya, berhati-hati, nggak main langsung asal hajar aja bro ya. Betul. Oke deh bro, gue senang ngobrol sama lu. Ini gue harus tutup karena kita sudah hampir 2 jam ternyata kita ngobrol. Gak akan ada habisnya sebenarnya kalau mau bahas beginian. Karena hal baru panjang. Karena seru bakal seru banget dibahas ya. Tapi anyway, sekali lagi thank you bro buat waktunya, buat ilmunya. Gue close dulu untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Gue Andri dan Bro Tama mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.